Dirga. Selamat siang Desi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga Pak. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini sama Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu. Ya, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang sesuai dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kita kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan Bu, yaitu mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian yang terakhir ini Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kita kali ini. Saya ingin coach saya ini Bu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan ini. Baik Pak, demikian dulu pra-observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachee. Ya Bu, terima kasih untuk kesempatannya Bu. Bu Ning, bagaimana kabar hari ini? Selamat siang Pak Dirga, alhamdulillah kabarnya hari ini baik. Pak Dirga sendiri gimana? Baik Bu, alhamdulillah. Kira-kira apa ini yang ingin Ibu bahas hari ini? Adakah yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Wah, itu hal yang bagus sekali Bu. Coba ceritakan Bu, kira-kira apa tujuan Ibu ingin meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan kelas saya itu yang kondusif dan menyenangkan, terutama bagi siswa saya. Oh iya, berarti Ibu ingin pembelajarannya dapat mengelola kelas supaya tercipta kelas yang kondusif ya Bu ya? Iya benar Pak. Baik Bu, sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif Pak. Menurut Ibu, apa yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan tersebut? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat pembelajaran berlangsung Pak. Apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang saya butuhkan itu strategi Pak, untuk mengendalikan siswa supaya tidak suka berbicara saat pelajaran berlangsung Pak. Baiklah, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung ya. Iya Pak. Oke, pertama-tama kita perlu memahami dulu penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Misalnya mereka apakah tidak memahami materi, kemudian apakah karena mereka bosan, lalu apakah karena mereka ingin menarik perhatian, atau masalah lainnya. Menurut Ibu kira-kira Bu yang merupakan penyebabnya yang mana itu Bu di kelas Ibu? Saya pikir karena mereka itu tidak memahami materi pembelajaran Pak. Nah, jika demikian kira-kira menurut pandangan Ibu apa yang sebaiknya Guru lakukan agar siswa dapat mudah memahami materi pelajaran Ibu? Sepertinya saya perlu memberikan penjelasan materi dengan lebih jelas dan lebih menarik lagi kepada siswa-siswa saya itu Pak. Nah, dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi agar siswa-siswa saya itu tidak bosan dalam belajar. Iya. Nah, selain itu apakah ada lagi kira-kira Bu? Mungkin saya juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara.
Kemudian memberikan ujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran gitu. Baik, bagus sekali. Nah, bagaimana sekarang Bu Ning? Apakah Ibu sudah ada kira-kira pencerahan mengenai masalah yang Ibu hadapi? Alhamdulillah Pak, sudah ada gambaran dan merasa saya itu sudah mendapat pencerahan Baiklah. ketika saya berbicara dengan Bapak. Iya. Nah, sekarang apa rencana Ibu agar dapat mengimplementasikan beberapa strategi yang tadi Ibu sampaikan? Iya Pak, mungkin langkah pertama nanti yang saya lakukan, yang pertama itu saya menyusun materi yang dapat menarik minat siswa agar mereka bisa fokus. Selanjutnya saya akan mempelajari metode-metode yang lebih bervariatif lagi agar proses pembelajaran di kelas itu lebih hidup dan tidak membuat siswa itu jenuh lagi gitu Pak. Baik, kira-kira ada tidak yang bisa Ibu ajak bekerja sama di sekolah Ibu? Ada Pak, nanti saya akan berdiskusi dengan Ibu Mariati, dengan Bu Evi mengenai metode-metode pembelajaran yang tepat. Kira-kira kapan tuh Ibu bisa melaksanakan? Secepatnya lah Pak, karena saya pikir lebih cepat lebih baik. Benar. Nah, rencana kan sudah dibuat. Sekarang apa yang membuat Ibu yakin kalau Ibu akan berkomitmen untuk melakukan hal-hal tersebut? Iya Pak, saya insya Allah akan berkomitmen menjalankan mengingat dengan apa yang menjadi tujuan awal saya untuk menciptakan kelas yang kondusif dan efektif. Baik Bu, silakan Ibu lakukan rencana aksinya, kemudian pertemuan ini mampu menemukan titik terang dari permasalahan ini. Nah, nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya Bu. Saya ingin mendengarkan cerita-cerita dari Ibu setelah melakukan rencana tadi. Semoga saja berdampak dengan baik pada proses belajar mengajar sesuai dengan yang Ibu harapkan. Baik Pak, terima kasih ya Pak ya. Saya lega sekali bisa bercerita dengan Pak Dirga, dan saya juga sudah ada gambaran mengenai apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan saya. Sekali lagi terima kasih ya Pak Dirga. Baik Bu, sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Selamat siang Pak Dirga. Selamat siang Bu Evi. Iya, Pak Dirga tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Ning. Alhamdulillah sudah Bu Evi. Nah, sebelum penutupan ini ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Alu Tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga Alu tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Iya, baik Pak Dirga. Ini menurut saya sebagai observer ini ya Pak. Jadi proses coaching tadi yang Bapak lakukan dengan Bu Ning sudah berjalan dengan baik dan juga sudah sesuai alur Tirta. Dan juga Pak Dirga berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Ning sehingga Bu Ning bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ini ya Pak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya lakukan itu dengan cara lebih memahami lagi proses Alu Tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu ke depannya. Iya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum Mbak Dirga. Assalamualaikum.